Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Di sini saya akan menjelaskan sebuah judul yang berjudul takwa. Jadi pengertian takwa adalah derajat tertinggi bagi seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan amal soleh yang dilakukan itu memiliki tujuan, dan tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh derajat tersebut. Takwa dengan bahasa yang sederhana adalah seorang yang senantiasa mampu dan konsisten untuk selalu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Terus ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu mengerti ilmu agama. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti ilmu agama. Terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang setan yang jauh lebih takut pada orang yang berilmu, yang sedang tidur daripada orang yang tak berilmu yang sedang sholat. Maka dari itu, jika ingin meningkatkan ketakwaan, tingkatkanlah ilmu agama. Dan ciri yang kedua yaitu menegakkan sholat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga sholatnya. Bahkan meskipun dalam keadaan terseok-seok, ia akan tetap melaksanakan sholat. Dan ciri yang ketiga yaitu menjauhi maksiat, menjauhi perbuatan maksiat. Orang yang bertakwa juga akan selalu menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan. Meskipun godaan setan hanya berupa kalimat cuma sebentar atau bisa tobat lagi. Sekalipun orang yang bertakwa akan menjauhi kemaksiatan. Dan ciri yang keempat yaitu mempersiapkan bekal hari akhir. Orang yang bertakwa juga selalu mempersiapkan bekal di akhir-akhir. Ia akan beribadah sebaik mungkin dan memperbanyak amalan agar bisa memiliki bekal yang cukup. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tangdur nafsun ma qaddamat liqad wattaqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan ciri yang kelima yaitu puasa. Puasa adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang bertakwa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amalan puasa adalah amalan tersembunyi. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan ciri yang keenam yaitu menempati janji. Menempati janji adalah ciri orang yang bertakwa, yang mana merupakan kebalikan dari orang munafik atau kafir. Setiap kali diberikan amanah atau tanggung jawab, maka ia akan melaksanakan sesuai dengan janjinya. Dan ciri yang ketujuh yaitu rajin bersedekah. Ciri lain dari orang yang bertakwa adalah rajin sedekah. Orang yang suka menghabiskan hartanya di jalan Allah adalah orang yang benar-benar mengetahui bahwa segalanya hanya milik Allah dan sudah seharusnya dikembalikan ke jalan Allah. Dan materi selanjutnya itu kemuliaan orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa memperoleh derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Dan kemuliaan yang kedua yaitu orang yang bertakwa akan memperoleh jalan keluar dari segala persoalan hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 2, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan kemuliaan yang ketiga, yaitu orang yang bertakwa akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Allah akan menggaransi orang yang bertakwa pasti akan selalu mendapatkan rezeki yang tidak disangkanya di saat dia mendapatkan kesulitan, keuangan, dan pembiayaan. Dan kemuliaan yang kelima, yaitu orang yang bertakwa akan senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam setiap urusannya. Takwa dan kesalehan pribadi. Kesalehan pribadi kadang disebut juga dengan kesalehan ritual. Kenapa? Karena lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan sebagainya. Disebut kesalehan individual karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri. Sementara pada saat yang sama mereka tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Pendek kata, kesalehan sini ditentukan berdasarkan ukuran serba formal yang hanya mementingkan hablum minallah, tidak disertakan hablum minan nas. Selanjutnya, takwa dan kesalehan sosial. Kesalehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, bersikap santun kepada orang lain, suka menolong, sangat konsen terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kesalehan sosial dengan demikian adalah suatu bentuk kesalehan yang tak cuma ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa, haji, melainkan juga ditandai oleh seberapa besar seorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang merasa nyaman, damai, dan tentram berinteraksi dan bekerja sama dan bergaul dengannya. Sekian materi yang pertama, dan dilanjut materi yang kedua, yang berjudul integrasi iman Islam ihsan dalam bentuk insan kamil. Oke, pengertian iman, Islam, dan ihsan. Rasulullah ditanya tentang Islam, beliau menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji kepada Allah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Jadi Islam yang dimaksud sini adalah amalan-amalan dari amalan lahiriah yang meliputi syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya Rasulullah tanya mengenai iman. Beliau bersabda, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman terhadap qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Jadi, iman yang dimaksud itu mencakup perkara-perkara batiniah yang ada di dalam hati. Selanjutnya, Rasulullah juga tanya oleh Jibril tentang ihsan. Beliau bersabda, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi ihsan merupakan seorang manusia menyembah Robnya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan seolah-olah dia melihatnya, sehingga dia pun sangat ingin sampai kepadanya. Dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna. Dan yang kedua yaitu relasi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam. Iman, Islam, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan
Pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian iman, Islam, dan ihsan di atas, dapat dipahami bahwa ketiganya merupakan pilar agama Islam yang memiliki hubungan kuat satu sama lain. Kekuatan hubungan ketiganya bagaikan segitiga sama sisi. Ketiga sisinya memiliki saling menguatkan satu sama lain, sehingga orang yang bertakwa ibaratnya berada di dalam lingkaran tiga sisi tersebut, yaitu sisi pertama iman, sisi kedua Islam, dan sisi yang ketiga adalah ihsan. Dan yang ketiga yaitu pengertian insan kamil. Insan kamil berarti berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata, insan dan kamil. Secara bahasa, insan kamil dapat berarti manusia yang sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Insan kamil juga jika dilihat dari segi fisik, biologisnya, tidak berbeda dengan manusia lainnya. Namun dari segi mental, spiritual, ia memiliki kualitas-kualitas yang jauh lebih tinggi dan sempurna dibanding manusia lain. Yang keempat, pendidikan Islam membentuk insan kamil. Kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk kepribadian Muslim dilakukan lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan rutin, yaitu internalisasi nilai-nilai religius berbasis multikultural secara rutin berlangsung pada hari-hari belajar biasa di lembaga pendidikan. Kegiatan rutin ini dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yang terintegrasi dengan kegiatan yang telah diprogramkan sehingga tidak memerlukan waktu khusus. Pendidikan agama merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, bukan hanya guru agama saja, melainkan juga tugas dan tanggung jawab guru-guru bidang studi lainnya atau sekolah. Dan yang kedua yaitu menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang mendukung dan menjadi laboratorium bagi penyampaian pendidikan agama, sehingga lingkungan dan proses kehidupan semacam ini bagi para anak didik benar-benar bisa memberikan pendidikan tentang cara belajar agamanya. Yang ketiga, pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara formal oleh guru agama dengan materi pelajaran agama dalam suatu proses pembelajaran, namun dapat pula dilakukan di luar proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menciptakan situasi atau keadaan religius. Tujuannya untuk mengenalkan kepada anak didik tentang pengertian agama dan tata cara pelaksanaan agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak didik sekolah untuk mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat, dan kreativitas pendidikan agama dalam keterampilan dan seni seperti membaca Al-Quran, adzan, tilawah, serta untuk mendorong anak di sekolah mencintai kitab suci. Dan yang keenam, menyelenggarakan berbagai macam perlombaan seperti cerdas cermat untuk melatih, membiasakan keberanian, kecepatan, dan ketepatan, menyampaikan pengetahuan dan mempraktikkan materi pendidikan agama Islam. Dan yang ketujuh, diselenggarakan aktivitas seni seperti seni suara, seni musik, seni tari, atau seni kriya. Seni memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengetahui atau menilai kemampuan akademik, sosial, emosional, budaya, moral, dan kemampuan pribadi lainnya untuk pengembangan spiritual rohaninya. Penanaman nilai religius mempunyai posisi yang penting dalam upaya membentuk insan kamil pada anak didik. Karena hanya dengan penanaman nilai religius, anak didik akan menyadari pentingnya nilai religius berbasis multikultural dalam kehidupan. Jadi dalam penanaman nilai religius tersebut memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa nilai-nilai agama tidak hanya dihafal atau hanya berhenti pada wilayah kognisi. Akan tapi juga harus sampai menyentuh aspek afeksi dan psikomotorik, bahkan menyentuh aspek menghormati antar sesama. Oke, sekian materi video yang saya ingin sampaikan ini. Cukup sekian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.